Jika video sebelumnya, kita telah melihat dalil-dalil tidak ada siksa kubur. Karena belum ada yang membantahnya dengan komprehensif, di video sekarang, saya buatkan sendiri bantahannya. Memang, dalam Al-Quran tidak disebutkan dengan jelas adanya siksa kubur, namun, Al-Quran telah memberikan indikasi bahwa akan ada nikmat dan siksaan yang akan diterima setiap orang yang telah mengalami kematian di alam kuburnya. Walaupun ayat-ayat Al-Quran tentang peristiwa di alam kubur bersifat global, namun dalil-dalil tersebut juga didukung oleh hadits-hadits Nabi yang terperinci. Ya, metode yang sekarang, kita gunakan hadits, ditambah keterangan para sahabat, para mufassirun, dan kejadian nyata yang kiranya bisa mendukung teori ini. Mayoritas mufasir turut membenarkan adanya nikmat dan azab kubur melalui dalil-dalil yang telah mereka tafsirkan. Imam Al-Ghazali dalam karya besarnya Ihya Ulumuddin Juz 5 halaman 165, mengulas tentang hakikat kematian. Menurut penuturan Imam Al-Ghazali, ada anggapan sebagian golongan yang keliru dalam memaknai hakikat kematian. Sebagian dari mereka mempunyai anggapan bahwa kematian itu adalah ketiadaan, dalam artian, mereka tidak percaya hari kebangkitan dan perkumpulan di padang mahsyar. Menurut mereka, setelah kematian tidak ada balasan kebaikan dan keburukan, matinya manusia, dianggap seperti matinya hewan dan tumbuh-tumbuhan, yang tidak memiliki ruh. Lebih mendetail, sebagian golongan beranggapan bahwa setelah kematian tidak akan ada siksa kubur dan nikmat kubur, sampai dibangkitkannya manusia di padang mahsyar. Dan sebagian golongan yang lain beranggapan bahwa ruh itu tetap ada dan abadi setelah kematian, bahkan tidak sedikit yang menganggap ruh itu bergentayangan. Sebagian lagi menganggap yang disiksa setelah kematian adalah ruhnya, bukan jasadnya. Adapun jasad tidak akan dibangkitkan dan tidak akan dikumpulkan di padang mahsyar kelak. Anggapan tentang hakikat kematian yang telah disebutkan ini, menurut Imam Al-Ghazali adalah anggapan yang salah dan menyimpang, sangat jauh dari kebenaran. Mereka tidak bisa mengambil alih tibar atau pertimbangan, karena anggapan mereka tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Beliau menegaskan, bahwa arti kematian itu, adalah berubahnya keadaan saja, dan ruh itu tetap ada setelah berpisah dari jasad. Terkadang ruh mendapat siksaan, dan terkadang mendapat kenikmatan. Setelah mengulas hakikat kematian, Imam Al-Ghazali mengulas tentang kondisi manusia saat kematian dan sesudah kematian. Beliau menyatakan, ada dua perubahan yang akan dialami manusia saat kematian dan sesudah kematian. Pertama, mata, telinga, mulut, tangan, kaki dan semua anggota tubuh tidak berfungsi lagi setelah ruh dicabut oleh malaikat. Anak, istri, teman dan harta benda duniawi semua akan ditinggalkan. Kedua, setelah kematian akan ditampakkan perkara yang samar yang ia tidak ketahui di masa hidupnya. Ia bagaikan terbangun dari tidur. Adapun yang ditampakkan pertama kali adalah sesuatu yang dapat memberi manfaat dan mudorot dari amal kebaikan dan kejelekannya. Hal tersebut terjadi setelah ruh berpisah dari jasad, dan ada yang mengatakan ketika sudah masuk ke liang kubur. Setelah dikubur, ruh akan dikembalikan ke jasad untuk menerima balasan nikmat kubur, atau siksa kubur. Orang yang beramal baik semasa hidupnya, akan merasakan nikmat kubur, bahkan alam kubur lebih nikmat dengan kenikmatan yang ada di dunia. Dan bagi orang yang suka berbuat maksiat di masa hidupnya, juga mendapat balasannya. Sahih Bukhari nomor 1374 menceritakan dalam hadits yang panjang, bahwa Rasulullah bersabda, jenazah yang di kuburan, akan didatangi dua malaikat. Keduanya menanyakan perihal Nabi Muhammad, apakah dia mengenalnya atau tidak. Bila seorang mukmin, dia dengan mudah menjawab kalau beliau adalah utusan Allah. Dengan begitu, dia akan dilapangkan dalam kuburnya. Kemudian orang kafir atau munafik, tidak bisa mengenali beliau, dan dia dipukul dengan palu godam besar terbuat dari besi, sehingga mengeluarkan suara teriakan yang dapat didengar oleh yang ada di sekitarnya, kecuali jin dan manusia yang masih hidup. Kemudian kita lihat surat Al-Mukmin ayat 45-46, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, arwah Fir'aun dan pengikutnya, dihadapkan ke neraka setiap pagi dan petang terus-menerus hingga datang hari kiamat. Ketika kiamat datang, barulah arwah dan jasad mereka sama-sama merasakan api neraka. Ayat-ayat ini adalah landasan kuat bagi ahlu sunnah tentang adanya azab kubur. Hal ini juga senada dengan penjelasan jumhur ahli tafsir seperti Mujahid, Al-Alusi, Asy-Syaukani, Al-Baidawi, Muhammad Amin Asy-Syinkiti, dan Abdurrahman As-Sakdi. Memang benar, bahwa ada penafsiran lain terhadap ayat ini. Qatadah menafsirkan, ayat ini memang tidak menetapkan adanya azab kubur, namun tidak juga menafikannya. Lalu ada juga Ibnu Abbas yang menafsirkan, bahwa arwah mereka ada di sayap burung hitam yang bertengger di atas neraka, yang datang di kala sore dan pagi hari.
Penafsiran Ibnu Abbas ini pun menetapkan adanya alam kubur. Ahli tafsir yang menganggap ayat ini tidak membicarakan azab kubur adalah semisal Az-Zamakhsyari dan Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian dalil Al-Quran yang kedua adalah surat Al-An'am ayat 93. Alangkah dahsyatnya, sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zolim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini, kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Imam Al-Bukhari sampai-sampai membuat judul tersendiri dalam Sohihnya, yaitu bab dalil-dalil tentang azab kubur, lalu beliau juga menyebutkan ayat ini untuk memperkuat. Seorang pakar tafsir di zaman ini, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, ayat ini adalah dalil adanya azab dan nikmat kubur. Karena dari konteks kalimat, azab yang ditujukan kepada orang-orang kafir tersebut, dirasakan ketika sakaratul maut, ketika dicabut nyawa dan setelahnya. Kemudian dalil Al-Quran yang ketiga, yaitu surat Al-Baqarah ayat 154, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ibnu Katsir memaparkan, Allah mengabarkan, bahwa para syuhada itu hidup di alam barzah dalam keadaan senantiasa diberi rizki oleh Allah, sebagaimana dalam hadits yang terdapat pada Sahih Muslim. Mengenai keadaan para syuhada yang setelah wafat mendapat kenikmatan di sisi Allah di alam barzah, adalah pendapat mufassirin di antaranya Mujahid, Qatadah, Abu Ja'far, Ikrimah, Jalalain, Al-Baghawi, Al-Alusi, dan lain-lain. Mereka hanya berbeda pendapat tentang bagaimana bentuk rizki atau kesenangan tersebut, tetapi tidak meniadakannya. Kemudian kita masuk ke dalil hadits. Dalam hadits riwayat Muslim nomor 7393, dan riwayat Ahmad nomor 12026 dari sahabat Anas bin Malik, seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Dalam silsilah ahadits sohihah pada hadits nomor 158 dan 159, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani menjelaskan, bahwa hadits ini memiliki beberapa syawahid, yaitu dari jalan Zaid bin Sabit, dan dari jalan Jabir bin Abdillah, dan Al-Albani berkata hadits ini sohih muttasil, sesuai persyaratan Imam Muslim. Al-Albani menerangkan, kalau hadits ini tidak bisa dibilang hadits ahad, tetapi bisa dibilang mutawatir. Kemudian hadits riwayat Bukhari nomor 6005 menceritakan, ada dua orang tua dari kalangan Yahudi berkata kepada Aisyah, bahwa orang yang sudah mati, akan diazab di dalam kubur mereka. Aisyah pun tidak mempercayainya, dan justru mengingkarinya. Namun Nabi Muhammad mengatakan, bahwa mereka berdua benar. Orang yang sudah mati akan diazab, dan semua binatang ternak dapat mendengar suara azab tersebut. Agar lebih komprehensif, menuruti kemauan penonton yang menolak menafsirkan dengan akal, kita akan gunakan ijma para sahabat. Utsman bin Affan pernah mendengar Nabi bersabda, alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Barang siapa yang berhasil di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Barang siapa yang tidak berhasil, maka setelahnya lebih berat. Lalu Utsman berkata, aku tidak pernah memandang sesuatu yang lebih mengerikan dari kuburan. Keterangan lain bisa kita lihat pada Al-Ibanahnya Imam Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari yang menegaskan, bahwa memang ada orang-orang yang akan menolak adanya azab kubur. Tetapi tidak begitu dengan para sahabat dan tabi'in, juga sebagaimana Aisyah, Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, Said Al-Hudri, Jabir bin Abdillah, mereka semua mengimani adanya azab kubur. Selanjutnya, kita simak bagaimana pengalaman orang-orang yang akan membuat kita semakin yakin, kalau azab kubur itu benar-benar ada. Video yang dibagikan oleh akun Twitter HokaGG ini, memperlihatkan seorang pria tengah menggali kuburan, lalu tiba-tiba muncul kobaran api yang entah dari mana. Ia menimbun dengan banyak tanah agar api tersebut padam, namun alih-alih padam, api itu malah semakin membesar, hingga membuat ia dan 3 orang temannya yang merekam peristiwa tersebut terlihat panik. Ini membuktikan, kalau azab kubur itu ada, kalau Allah sudah berkehendak, apa saja bisa terjadi. Kemudian video dari Menbidon Alvan, memperlihatkan warga dikejutkan dengan seekor ular, yang tiba-tiba muncul di dalam liang lahat. Terlihat dalam video, ular tersebut seperti kebingungan hendak keluar dari liang lahat yang baru saja digali oleh warga. Sekali lagi, ini adalah kuasa Allah, apapun bisa saja terjadi di luar dugaan kita. Lalu di video ini, seorang warga tengah merekam kuburan, namun, ketika dia zoom kameranya ke kuburan baru, terdengar suara teriakan, dan tangis yang semakin kencang. Dalam keterangan video menyebutkan, jika itu adalah suara siksa kubur. Gila.
wanita Malaysia yang bernama Natrah Ismail juga menemukan kejanggalan pada rekaman kuburan. Di sela-sela hembusan angin kencang, ada suara mirip jeritan yang muncul, bagaikan jeritan siksa alam kubur. Dia juga membantah bahwa suara itu merupakan suara mesin ekskavator yang ada di pemakaman. Selanjutnya, wanita bernama Aslina yang pernah mengalami mati suri, dia sempat dibawa ke berbagai tempat oleh kedua malaikat. Di momen itulah, Aslina diperlihatkan beberapa orang berdosa yang tengah menjalani siksa atas perbuatannya. Dia melihat ada seorang laki-laki memikul besi di bahunya, dia berjalan gak sampai-sampai ke tujuannya. Ada juga seorang laki-laki saling bunuh-membunuh. Lalu ada pula seorang laki-laki dihujam kemaluannya pakai besi timah panas hingga tembus. Jika pengakuan Aslina belum cukup, di kalangan ulama juga ada yang pernah mendengar suara azab kubur, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitab Az-Zawajirnya dia bercerita, ketika masih kecil sedang berziarah kubur, dia mendengar suara azab berasal dari kuburan lainnya. Suara kesakitan, erangan yang sangat keras yang menyayat hati, membuatnya merasa ngeri. Ketika dia menanyakan siapa yang dikubur, ternyata dia mengenalinya, dan sangat hafal dengan kelakuannya sewaktu masih hidup. Yaitu, semasa hidupnya sering memakan harta riba. Nah, dari semua ulasan ini, saya rasa sudah bisa diambil kesimpulan. Jika dirasa belum cukup, tidak harus melakukan sendiri eksperimen di kubur hidup-hidup. Selain biayanya yang tidak murah, tentu saja merepotkan tetangga. Terlebih, itu termasuk membohongi malaikat kubur. Belum mati, malah minta disiksa. Lagian, malaikat juga tidak bisa dibohongi. Video selanjutnya, kita akan membahas tidak ada siksa kubur, dari perspektif yang lain lagi.